وتابعي تابعين تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى روح أئمة المجتهدين المقلدين في الدين علماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين سادتنا الصوفية المحققين وأولياء الكرام من مشارق الأرض إلى مخارج المرية البخرية خصوصا الرباني ولغة السمداني سلطان الأولياء سيد الشعب القادر الجيلاني رضي الله عنه والأخر بن مسلم بن عجل مكان المدينة بقي والمعنى والزنبل والشبيك والبشر أفراد والأخضر وخم شملنا ملك الله سنن جري سيد علي مقاطع ملك ابن يتيم الأرمرم والحمد علي محمد بن هاشم السكاف الحق القطب أبو بكر محمد بن السكاف الحق هارون وخصوصا جميع الأولياء في هذه الولاية من حولهم وأعوانهم وأصولهم وفروعهم أن الله توشهم برحمة والمغفرة والسلم وجعلنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم الفاتحة. الفاتحة حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا keluarga kita semuanya sudah meninggal, mudah-mudahan Allah Taala menerima semua amal ibadahnya, mengampuni segala kesalahannya. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi ma'anhum wa akrim nuzulahum wa sallim lahum. Allahumma taqabbal hasanatihim wa tajawaz hasanatihim. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min farin ila hawdin nabi. Al-Fatihah. الفاتحة حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على نيتنا أن الله يغفر قلوبنا وقلبنا مع الهدى والتقوى ولا فسرتنا والموت على دين الإسلام والإيمان بلا مهنة ولا امتحان بجاه سيد ولا جعلنا جامعة لكل نية صالحة ومحبة وزيادة في الشرف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في لطف وخير وعافية وعلى ما نوينا يا الله. Mudah-mudahan umur kita barokah, keluarga kita barokah, rezeki kita barokah, anak-anak kita soleh-solehah, kita semuanya ditakdir husnul khatimah. وعلى من وصلتنا صلوا إلى حضرة النبي. الفاتحة. Tunggal malih kita wawasakan Al-Fatihah, kalian doa kepada Kiai Haji Zuhri yang sebenarnya sore hari ini mengisi pengajian karena keadaannya kurang sehat. Mudah-mudahan Allah Taala senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau, senantiasa diberikan kekuatan untuk membimbing kita semuanya. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah. Ma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa fi riwayah man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahu al-azim wa shadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dhalika min ash-shahidin wa asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, para bapak, para ibu, wabil khusus segenap takmir Masjid Rawdatul Jannah. Alhamdulillah sore hari ini
kita semuanya masih diberikan oleh Allah ketetapan iman Islam, sehat walafiat, dan juga kesempatan sehingga kita dapat bersama-sama melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita mulai awal hingga saat ini dan sampai akhir nanti. Kita semuanya diberikan kekuatan, kemudahan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah secara maksimal. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, tidak terasa kita sekarang sudah berada di 10 yang pertama. Artinya tanggal 10 dan di 10 yang pertama yang terakhir. Di 10 yang pertama ini kita semuanya sudah melakukan raweh, sudah melakukan puasa. Nanti buka kita selesai, nanti akan menuju ke malam 11, yang mana kita semuanya sudah menjalani puasa selama 9 hari dan hari ini yang ke-10. Perlu diketahui Ramadan dibagi atas 3. 10 yang pertama adalah rahmat, 10 yang kedua adalah maghfirah, 10 yang ketiga adalah aitun minan nar. 10 yang pertama adalah rahmat. Rahmat inilah bapak-bapak, ibu-ibu yang perlu kita perhatikan. Dan yang perlu kita perhatikan lagi, seluruh manusia tidak akan masuk surga kecuali rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi, seluruh manusia yang melakukan ibadah, baik itu sholat, puasa, zakat, umroh, haji, semuanya tidak akan pernah masuk surga kecuali rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab Dibak niki sampun disebutaken tenggane fasal fayaqulun. Nggih. Jenengan nek maos teng Dibak niki enten kalimat adkhiluhumul jannata bi rahmati. Saderenge akhiru mriki. Ini menunjukkan bahwa manusia itu tidak akan pernah masuk surga kecuali rahmat Allah. Lah sekarang ini kita sudah berada di penghujung 10 yang pertama, yakni rahmat Allah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya, kenapa Bapak-bapak? Karena rahmat Allah ini tidak diberikan kecuali orang-orang yang memang diberikan oleh Allah rahmatnya. Terus bagaimana cara kita supaya mendapat rahmat Allah? Di Al-Quran telah disebutkan firman Allah, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat terhadap orang-orang yang berbuat baik. Kalau seperti itu oleh kita, ya, maka cara kita supaya mendapatkan rahmat Allah tidak ada lain kecuali kita berbuat baik. Bagaimana cara kita berbuat baik? Yang pertama, kita berbuat baik kepada Allah sebagai pencipta kita. Apa yang kita lakukan? Ibadah. Ibadah harus kita perhatikan. Kalau memang kita kepingin mendapatkan rahmat Allah, apa saja ya yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji bagi yang mampu. Setelah kita melaksanakan ibadah kepada Allah, berbuat baik pada Allah, maka yang berikutnya adalah berbuat baik terhadap manusia. Dan nanti kita bahas di kitab Hidayatul Hidayah, karangannya Imam Ghazali, yang mana kita ini harus berbuat baik terhadap manusia. Tidak cukup Bapak Ibu kita sama Allah baik, tapi sesama manusia tidak baik, tidak cukup. Sebaliknya, kita sama manusia baik, tapi sama Allah tidak baik, ya tidak cukup. Wong iku lah apik kok. Masyhur tak sembayang. Wong iku apik karo wong. Tidak apik. Tidak sembayang kok apik. Nggih.
Wong iku lho, maksud tak karo wong ndak apik, tapi ibadah apik, tidak apik. Nggih. Harus imbang. Yang mana kita biasanya mendengar kalimat hablum minallah, hablum minan nas. Hubungan sama Allah baik, sama manusia juga baik. Baru itu yang namanya manusia yang baik. Bapak Ibu yang kalau hormati, ini yang perlu kita perhatikan. Sebab kita sekarang ini melihat fenomena-fenomena yang terjadi di sekeliling kita. Ibadah kadangkala hanya sekedar dilaksanakan tanpa adanya kesadaran ataupun keikhlasan. Masih banyak orang yang melakukan ibadah karena terpaksa, bahkan dengan ucapan sawangane. Sampeyan mejuk masa iya? Iya, sawangane masuk tak tahu mejuk kan. Dengaran sampeyan kok melok traweh? Iya, sawangane. Mosok gak traweh. Buat sawangane lho lha opo? Wis berangkat mana Pak? Wis dari sawangane. Kita ibadah itu yang kita cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi, kita semuanya tidak akan masuk surga kecuali rahmat Allah. Lah rahmat Allah ini dekat terhadap orang-orang yang berbuat baik. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak terasa kita sekarang berada di 10 yang pertama. Besok kita menuju ke 10 yang kedua, yakni maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Masjid-masjid, musola-musola kelihatannya tambah maju. Maju napa nih? Maju sofe. Kula ki ambak ngimami teng Bedilan mriko. Langgari Kiai Salim. Tiap hari selama 1 bulan full. Sampingnya semanu 1. Sofe karek setunggal. Ya Allah, tak lirik cilik ngeten ketika manun salam, kok tipis gini wong. Ini masih hari keberapa? Apalagi nanti, Pak, di daerah Bedilan itu kalau sudah malam terakhir-terakhir, mulai alun-alun sampai pasar, itu pasar Bandeng, tambah tipis, Pak, separuh. Ya Allah, mengane kalau lagi ambak ini alhamdulillah ono sing traweh. Malah enten sing tilar itu samangin pun sekawan. Jadi tiap Ramadan terakhir pasti kula dirangkul. San, dungakno yo, muga-muga tahun meneh sik dawa umur. Kali tok, Pak. Dan sampai Ramadan pun tilar. Pecah setunggal pecah sisan. Jadi sing pecah pun sekawan. Ya Allah, sing nom-nom lho mboten enten. Saestu sing nom-nom umure kisaran di atas 20 sampai 40 tahun. Waktu niku kan kula dikengen gandosi Pak Jeffrey. Pak Jeffrey sakit kula gandosi. Samanune setahun Pak Jeffrey sembuh waras, Pak Jeffrey malih. Manurun sakit malih sampai pejah. Akhirnya kula terus. Kula ngimami terus sampai mati. Pertama-tama ngimami niku kula diprotes arek-arek. Sam, kurang cepet ngimamane. Kula cepetno, Pak. Manten kula cepetno, sing tua-tua protes. Oh, cepet-cepet. Sang dengkul protes. Akhirnya kula ngeten ndak repot, tak delok. Sing tuwa karo sing nom, sik katan pundi. Tak delok sik akeh sing tuwa. Akhirnya kula sembayange biasa. Jadi kula sembayang terawih tak cepet-cepet. Jadi Bapak Ibu dan adik-adik, jangan ditiru sholat-sholat yang ada di TikTok atau di media sosial sing aneh-aneh. Semuanya itu diawali dengan ilmu. Orang itu kalau sudah mengetahui ilmu, nggak mungkin seperti itu sholatnya. Diawur itu.
Seperti kita ini menghadap pada siapa? Kita sholat itu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Otomatis kita harus beradab. Selain itu harus berilmu. Ibadah tanpa ilmu tidak diterima, tertolak. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu maka amalannya tertolak, sia-sia, percuma, eman, pegel-pegel mboten enten ganjarane. Contoh ibadah nopo? Adik-adik nek sholat Jumat gak oleh rame, ya dengar kan? Kalau sholat Jumat ketika ada khotib berkhutbah tidak boleh rame. Jangankan rame, ngomong saja tidak mendapat pahala. Bilal sudah ngomong, idza qulta li sahibika yaumal jum'ati anshid wal imamu yakhutubu faqad laghaw. Jika khotib sudah mengumandangkan khutbahnya dan kita sebagai pendengar ngomong nang ngene koncoi, menengo, lho ngono kok lho, faqad laghaw, maka sungguh ono ganjarane. Sampai dilingo ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Niku nek diartekno ngene wae. Perhatekno, rungokno, taatono kon oleh rahmat. Ya wis setuju ta nggih? Besok Jumatan iki ono wae. Perhatekno, rungokno, taatono kon oleh rahmat. Ya mau di kayak asik was mau tidak paham. Makanya nek sembahyang Jumat sing paling enak niku jejer kalau yang sing gak kenal. Nek kenal pasti ngomong. Wis saking ngomongnya. Iya apa kabare? Sehat ta? Apa maneh sembahyang Jumat nang gobo. Wis saking ngomongnya. Ketok sepeda motor anyar. Tahun biru. Apa maneh sepeda motor tak diunggah. Kemro udah lo diubah dan dia uang itu satu saya bisa karuan. Apakah sholat Jumatnya sah? Sah, tapi tidak berpahala. Emang itu nggih, monggo sak mangkin pun 10 yang terakhir di 10 pertama kita besok akan masuk ke 10 yang kedua. Maghfirah Allah, di pertengahannya ada nuzulul Quran. Monggo semangat, adik-adik semangat. Riyo isik suwe kurang 20 dino. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas sedikit tentang bab adab berpuasa dalam kitab Hidayatul Hidayah. Rasulullah SAW bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Apa atos? Atos iku haus, didik lawane gembu. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi di dalam puasanya tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Maksudnya dia berpuasa tetapi dalam puasanya tidak menjalankan ketentuan ilmunya puasa. Poso sik ngrasani, sik ngomong meso. Sapa sing meso? Pak Smackdown ya. Tak oleh ya. Terus ono sing adu domba. Ono sing ngomong bujuki, berdusta. Oh dintennya arek-arek nanggon kono, nanggone lapangan. Dadak dono arek. Tidak boleh. Ya. Itulah orang-orang yang tidak mendapatkan pahala puasa eman. Apalagi yang mokel. Saya sendiri sedih.
Tadi pagi saya ngajar di SMA, ada anak yang tidak puasa. Sampai tak bilang, sampai tidak puasa itu hakmu. Kon bah mangan paving, mangan krikil karepmu. Cuman siji, ojo gaya-gaya mangan nanggone sekolahan. Orang berbuat maksiat, jangankan ditampakkan, sembunyi itu bahaya. Apa mana ditampakkan? Koyok gaya. SMA sedih sampai repot Pak. Kita sebagai guru itu susah untuk ditindak jarene HAM, hak asasi manusia. Akhirnya apa? Akhirnya guru sama ini jarno Pak. Pinter karepmu, bodoh karepmu. Konek gak iso leso. Saya ulangi lagi, berapa banyak dari orang yang berpuasa ketika dia puasa tidak mendapatkan pahala dalam puasanya kecuali lapar dan haus. Emang ngelakoni soro-soro mulai sahur sampai untuk maghrib ini alhamdulillah ini Pak Hasan sudah ada ngeng ya. Nah, alhamdulillah setelah saya 2013 pindah ke Giri sedih ini gak kayak nang Gresik ana ngeng ngenteni azan nggih nang Gresik ngeng nek riyen jengling sobat iku pil alhamdulillah mungkin jam 17.47 kita berbuka. Dan ingat ketika berbuka, adik-adik, ketika berbuka, doa yang pertama diucapkan adalah doa mau makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Setelah itu dibatalkan dulu kurma, terus minum, baru setelah itu Allahumma laka syukru wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahaba dhama'u wa qalatil uruq wa thabatil insyaallah. Itu caranya. Jangan gini kerungu ngeng sampean Allahumma laka syukru wa bika amantu iku donga yupi-nipi ya. Doa mau makan dulu dibatalkan, terus kita baca doa berbuka. Untuk menyempurnakan ibadah puasa, kita disuruh untuk menghindarkan dari hal-hal yang dilarang, ya, termasuk menjauhi 5 perkara dan yang merusak. 1, memelihara mata dari sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah atau melihat sesuatu yang maksiat. 2, menjaga lisan dari berbicara yang tiada maknanya. Jadi tidak usah diikuti ucapan-ucapan yang sekarang lagi ngetren. Biasanya anak-anak muda kata-kata yang diplesetkan, anjir, anjay, itu ucapan nggak baik itu, ya. Adik ngomong-ngomong ngono. Itu perbuatan yang tidak baik, dosa. Bibir ini tempatnya mulia. Kita harus berbuat yang mulia. Quran dibaca, sholawat, jangan dipakai untuk meso. Memelihara telinga dari sesuatu yang diharamkan. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, khamsun yuftirna shaim. 1, al-kadhib wal ghibah wan namimah wan nawaru bi syahwah wal yaminul kadhibah. 5 perkara yang bisa membatalkan pahala puasa. 1, berbohong, bujui. 2, wal ghibah, ngerasani. Wan namimah, adu domba. Adu domba itu bukan berarti wedhus ditunda, tak sondesip lah. Adu domba itu koncoe diomongi, kon dilokno karo iku. Terus baru ngomong maneh, kalau dilokno karo iku didu. Ya itu tidak boleh, membatalkan pahala puasa. Yang ketiga, yang keempat, melihat dengan syahwat.
Yang kelima, bersumpah tapi sumpahnya palsu. Ya. Ono bilang di, iso nanggone langgar. Iya, sumpah iso langgar. Dadane bujuki padahal nang omah. Enggak boleh. Di samping itu Rasulullah SAW juga mempertegas dalam sabdanya, innamas shaum junnatun. Fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfuth wala yafsuq wala yajhal fa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im. Sesungguhnya puasa itu junnah. Junnah itu apa? Tameng. Makanya kita berbahasa Arab itu tidak boleh sakarpe. Baca Al-Quran itu juga harus hati-hati. Jangankan beda huruf, beda harokat saja artinya beda. Jannatun, surga. Fathahnya diganti kasroh. Jinnatun, jin. Kasrohnya diganti duma. Junnatun, tameng. Bahasa Arab itu beda harokat, beda arti. Barun, apa barun? Darat. Birun, kebaikan. Burun, bubur. Bisa arti ini. Salamun, keselamatan. Silamun, batu. Sulamun, tangga. Bahasa Arab itu beda harokat, itu beda arti. Apalagi beda huruf. Makanya kalau kita tadarusan perlu diperhatikan, hati-hati. Tidak usah cepat-cepat. Kita belajari pelan-pelan. Yang pandai memberitahu yang tidak bisa. Oh, ini bacaan gharib. Oh, ini bacaan mendengung. Ini ismam. Ini imala. Ini tashil. Ini nakol. Tidak hatam tidak apa-apa. Ramadan waktunya belajar. Ada yang baca, ada yang nyemak, ya, tadarusan, pelan-pelan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim. Kullu ta'ami kana hillan li bani Israil illa ma harrama Israil 'ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Tawrah. Qul fa'tu bit-Tawrati fatluha in kuntum صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. Pelan-pelan, nggak usah cepet-cepet. Sama cepet-cepet tapi nanti ngising dah. Jahatan nggak apa-apa. Udah ada peringatan. Mohon maaf, Masjid Raudhatul Jannah belum khatam Quran. Hari rayanya ditunda sebulan lagi. Dah. Pancet riwayat menit tanggal 31. Ya. Ya, jadi ketika kita membaca Al-Quran juga hati-hati bacaannya, nggak usah cepet-cepet. Sesungguhnya puasa adalah penangkal atau tameng. Maka apabila seseorang di antara kamu sedang melakukan puasa, hendaklah menjauh diri dari perkataan atau ucapan, perbuatan yang kotor, yang tidak disertai ilmu. Apabila ada seseorang yang menyerang untuk mengajak bertengkar, katakan, saya berpuasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, Rasulullah SAW bersabda dalam hadits qudsi, kullu hasanatin bi 'ashri amsalha ila 700 dhifin illa shaum fa innahu li wa ana ajzihi. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu derajatnya di atas hadis, di bawah Al-Quran. Saya ulangi, hadis qudsi itu derajatnya di bawah Al-Quran, di atas hadis. Setiap sesuatu kebaikan, pahalanya akan dilipat gandakan menjadi 10 kali dan sampai 700, kecuali pahala puasa. Kenapa kok seperti itu? Karena kata Allah,
fa innahu li wa ana ajzihi. Karena puasa itu pahalanya untukku dan aku sendiri akan membalas. Ini loh, kita tahu Bapak Ibu, sholat itu ibadah yang istimewa, yang perintahnya tidak melalui malaikat Jibril, langsung Allah memanggil Nabi Muhammad melalui peristiwa apa? Adik-adik, Isra Mi'raj. Ini adik-adik di masjid, musola, setiap habis azan pujiane Isra Mi'raj. Wis mari Isra Mi'raj wis mirip Isra Mi'raj. Ya Allah, ya tak apa-apa. Kadang-kala wae Jumadil Awal dungane Allah membarik nafi Rajab wa Sya'ban wa Ramadan. Ya tak apa-apa. Titik wayahe ya. Saya dengarkan di musola GSK ini, setelah sholat, setelah azan, anak-anak yang pujian Isra Mi'raj, ada sholat zuhur, asar. Selanjutnya pahala. Kita semuanya mendapatkan pahala yang tidak diketahui kecuali Allah, karena Allah sendiri yang membalas. Tadi kita tahu sholat itu langsung melalui Nabi Muhammad tanpa melalui malaikat Jibril. Puasa itu pahalanya tidak ada yang tahu kecuali Allah, karena pahalanya kita kasihkan Allah. Ini loh Bapak-bapak, sebagaimana kita tahu para sahabat Rasulullah itu 4, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Sayyidina Abu Bakar itu sahabat yang disebut di dalam Al-Quran surat At-Taubah, ittaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Sepakat ulama, siapa yang tidak mengakui Sayyidina Abu Bakar sebagai sahabat, hukumnya kafir. Kalau Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar, Uthman, Ali, zindik, masih belum kafir. Jadi saya ulangi, Sayyidina Abu Bakar ini mertuanya Nabi Muhammad, ayah dari Siti Aisyah. Beliau termasuk sahabat yang istimewa, menemani Rasulullah hijrah dan lain sebagainya. Yang kedua, Sayyidina Umar bin Khattab. Ini adalah sahabat mertuanya Nabi Muhammad, bapak dari Siti Hafsah. Istimewa. Apa istimewanya? Setiap apa yang diucapkan itu cocok dengan Al-Quran. Sebagaimana tentang bir. Ini tidak saya jelaskan panjang. Kalau saya jelaskan panjang sampai Isya terawih. Sayyidina Umar. Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman ini menantunya Nabi Muhammad, menikah dengan 2 putri Rasulullah, ya, Ummu Kulsum sama Ruqayyah. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, seandainya saya punya anak lagi, saya nikahkan dengan Sayyidina Uthman. Sampai dijuluki Dzinnurain. Ketika Rasulullah kedatangan Sayyidina Abu Bakar duduk, kedatangan Sayyidina Umar duduk, Sayyidina Ali duduk, Sayyidina Uthman, Rasulullah berdiri disambut. Sahabat tanya, ya Rasul, engkau kedatangan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, kok duduk? Sayyidina Uthman kok berdiri? Apa jawab Nabi Muhammad? Bagaimana saya tidak berdiri? Malaikat loh, malu sama Sayyidina Uthman, malu. Saking hebatnya Sayyidina Uthman. Yang keempat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Siapa beliau? Sepupu Rasulullah, juga menantu Rasulullah. Beliau dijuluki sebagai pintunya ilmu. Rasulullah bersabda, ana Madinatul ilmi wa Ali babuha. Saya ini kotanya ilmu dan Sayyidina Ali pintunya. Maka adik-adik, sampean kalau mau belajar dan kepingin cepat mendapatkan ilmu, tawasul kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, terakhir, lil jannati babun yuqalu lahu la yadkhuluhu illa shaimun.
Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, nanti di surga itu ada pintu yang khusus untuk orang yang berpuasa. Pintu dikhususkan untuk orang yang berpuasa. Namanya pintu apa? Pintu apa? Pintu Royan. Kita nono, menang ujian ini. Tidak akan masuk kecuali orang yang berpuasa. Ini lil jannati babun, untuk surga ada pintu yuqalu lahu, dan pintu itu berkata la yadkhuluhu illa shaimun, tidak boleh seorang pun masuk kecuali orang yang berpuasa. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat manusia yang nanti masuk di pintu Royan ini, karena kita sekarang berpuasa. Alhamdulillah, kita sekarang bersyukur bisa hidup di bulan Ramadan, kita bisa beribadah. Cara bersyukurnya kita semangat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaat, dan sekiranya ada kesalahan atau sesuatu yang kurang berkenan, mohon kiranya dimaafkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tasbihana wa tahlilana wa tadarru'ana wa khusyu'ana wa ta'limana wa tadrisana wa tadarusana wa la tadrib ya wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita baca bacaan sebelum berbuka kurang 10 menit. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Allah ya Karim. Monggo bareng-bareng. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udzu
من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا